Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, host Apri Wulan Adahari dalam podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Sepit berkolaborasi dengan Ruang Komunitas Digital Desa Sepit. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam pemuda, salam desa cerdas. Ya. Dalam kesempatan ini tentu saja saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kita yang Masya Allah Alhamdulillah dapat menyempatkan diri sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya langsung perkenalkan narasumber kita selaku Inspektur 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PDTT, yakni Bapak Insinyur Lalu Samsul Hakim MT. Betul Bapak? Ya. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perjalanan tadi sementara dari uji petik di Dasar Lekong Pak? Iya. Meskipun ya cukup menguras tenaga, tapi karena merasa ini adalah rumah sendiri di Lombok, jadi ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Jadi perasaan suasana yang tadi capek dan lelah itu dengan sendirinya hilang dengan kebahagiaan yang timbul bersama dengan rekan-rekan tadi. Oh ya, berarti alhamdulillah bahagia bersama ya, kita bertemu pada sore hari ini. Terima kasih Bapak. Mungkin beberapa menit ke depan kita sedikit membicarakan tentang bagaimana RKDD saja khususnya mungkin, atau bagaimana kesannya Bapak. Pertama mungkin bagaimana kesan Bapak tadi ketika langsung ke lokasi di Lokus Desa Sepit, ketika sudah berkunjung mengenai bagaimana ruangannya, bagaimana relawannya, begitu mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Saya tuh Jagi tadi sebenarnya ya underestimate ya, artinya awalnya kita tadi mau ke sini, kemudian ada kendala hujan di jalan yang kemudian membawa menunda sedikit perjalanan kita ke Desa Sepit. Tapi begitu kita menginjakkan kaki di Desa Sepit, harapan yang tadi menurut kita itu tidak, pokoknya melebihi ekspektasi kita gitu ya. Alhamdulillah kita disambut dengan sangat hangat oleh Pak Sekretaris Desa bersama dengan para relawan gitu ya. Kemudian kita berdiskusi, berkomunikasi, ternyata situasi dan kondisi yang tadinya di luar ekspektasi kita melihat jauh dari apa yang kita bayangkan ya. Bahwa di sini kita sudah melihat tadi informasi yang kita terima, di sini sudah menjalankan sistem informasi desa, sudah ada relawan, ada para jurnalis desa yang semuanya itu adalah mereka dari generasi Z begitu ya, gaya rata-rata masih sangat-sangat muda, tapi punya kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap bagaimana memajukan Desa Sepit khususnya. Berarti kira-kira 5-6 pilar dari Desa Cerdas kira-kira sudah ada bau-bau benih dari Desa Sepit begitu Pak? Ya, kalau kita melihat dari 6 pilar yang ada, kemudian sebenarnya kalau dari program Desa Cerdas ini kan diberikan amanah kepada kita, terutama kepada duta digital, kepada kader digital, kepada para relawan, itu untuk paling tidak melakukan intervensi terhadap 2 pilar yang dari 6 pilar yang ada. Tapi kalau dengan saya melihat dengan kondisi yang ada, mudah-mudahan di sini melebihi dari 2 pilar. Paling tidak tadi kan bagaimana kita komunikasi masyarakat yang cerdas ya, kemudian kehidupan yang cerdas, mobilitas yang cerdas, saya lihat juga cukup bagus di sini gitu ya. Kemudian tata kelola terutama. Yang paling penting tata kelola. Yang paling penting itu yang pertama adalah tata kelola, di mana di sini juga sudah menggunakan aplikasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang menurut kami pencapaian yang luar biasa. Berarti keterbukaan informasi dari desa untuk masyarakat memang sudah sangat transparansi begitu Pak? Oh ya, sudah sangat-sangat transparan ya. Apalagi tadi diinformasikan bahwa tidak lagi sekarang secara manual, tetapi segala sesuatunya yang untuk melayani masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan publik itu sudah dilakukan secara online atau melalui basis digital gitu. Oh iya Bapak. Oh iya, saya belum tanya Bapak alamatnya dari mana dulu ini? Iya, jadi ini juga banyak teman yang bertanya gitu ya, dari mana aslinya. Saya ini
asli dari Putra Lombok gitu ya. Putra Lombok Tulen, boleh tepuk tangan Putra Alhamdulillah. Lombok. Ya. Meskipun lebih dari setengah kehidupan saya ada Setengah di di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera gitu ya. Saya sudah sangat tua sebenarnya, sudah terlahir 55 tahun yang lalu. Saya meninggal ke Lombok itu tahun 87 pada saat usia 18 setengah tahun. Dan dari tahun 87 saya meninggalkan Lombok. Berarti kalau dihitung 87 sampai dengan 2023, artinya saya sudah hidup di rantau orang itu kurang lebih 36 tahun. Oh, sudah Tetapi 36 kecintaan terhadap pulau kelahiran itu tetap menghujam di dalam dada Asik. gitu ya. Lombok selalu di hati Pak ya? Iya. Masya Allah. Ya. Jadi tadi Bapak kan sempat kita di Dasar Lekong ada uji petik begitu Pak ya. Betul. Mungkin yang tidak menanyakan bagaimana spesifiknya, tanggapan secara umum dari hasil uji petik seluruh desa mungkin dulu, atau mungkin bisa dispesifikkan ke Desa Sepit hasil uji petik dari tadi yang di Dasar Lekong gitu Pak. Iya. Jadi memang awalnya kita menentukan untuk wilayah uji petik itu berdasarkan region atau zona ya, mulai dari Indonesia Tengah, Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia bagian timur. Dan ini untuk di Lombok Tengah dan Lombok Timur itu memang untuk mewakili Indonesia bagian tengah. Tadinya saya juga sebelum saya ke Lombok itu sudah mengunjungi 2 provinsi. Itu yang pertama itu di Provinsi Bali, kemudian yang kedua di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian ini adalah kali ketiga atau lokasi yang ketiga yang saya kunjungi. Setelah saya melihat secara langsung ya bagaimana aktivitas, bagaimana informasi yang kami peroleh, ternyata desa cerdas yang ada di Lombok, baik Lombok Tengah maupun Lombok Timur, itu jauh lebih baik dari yang pernah saya kunjungi di dua wilayah desa-desa sebelumnya. Provinsi lain. Ya, provinsi lain. Ini artinya suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Ya, apalagi ini adalah fase kedua sebenarnya, yang tadi sudah saya melihat bagaimana laporan-laporan yang diberikan oleh para duta digital dan kadar digital. Kemudian komunikasi, terutama di di Desa Dasan Lekong. Ya, dengan kepala desa yang merupakan salah satu kepala desa inspiratif ya, Iya. yang sudah mendapatkan penghargaan untuk level nasional, dan itu luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya di sini bukan hanya top down, tapi bottom up. Itu yang utama gitu ya. Saya melihat gimana keseriusan dari kepala desa, duta digital, teman-teman kader, para relawan yang cukup concern terhadap bagaimana memajukan desanya melalui salah satu program desa cerdas. Itu yang saya lihat. Jadi kita harus bangga. Saya sampaikan juga ke teman-teman. Kebetulan kemarin salah satu teman, dan di sini aja pendampingnya kemarin sama-sama kami ke Sumatera Utara, ya, bisa melihat secara langsung bagaimana perbedaan yang kita bisa lihat di sini. Bahwa di sini secara rata-rata menyeluruh gitu ya. Menyeluruh itu hampir sama. Ya, homogen gitu, adanya homogen dalam arti bahwa ini selangkah atau bisa 2 langkah lebih maju dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Berarti Lombok entah itu Lombok Tengah maupun Lombok Timur bisa bersaing dengan provinsi-provinsi lain dalam hal kemajuan dan pemberdayaan masyarakat di desanya gitu Pak. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa, dan kami yakin ya. Apalagi kemarin informasi bahwa tadi saya ketemu dengan salah satu duta digital. Dia juga sudah menyelesaikan studinya S2 di IPB gitu ya. Kemudian kemarin ada kader digital di Lombok Tengah, katanya sekarang dia akan mengambil S3, sudah lulus LPDP, tinggal kuliah. Artinya secara sumber daya manusia memang ini di atas rata-rata dibandingkan dengan kader digital atau duta digital yang ada di tempat lain. Kita tepuk tangan dulu. Berarti cukup SDM-nya bisa sudah dikatakan berkualitas. Ya. Untuk SDM yang berada di Lombok Bapak, luar ya? biasa. Luar Iya. biasa. Jadi misalnya gimana saya bahasakan ya? Kira-kira dari SDM-nya kan sudah banyak yang bagus, sudah berkualitas, tapi setiap
hal itu pasti ada masalah, hal-hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi begitu. Di Lombok ini, mungkin khususnya Lombok Timur, apa saja kira-kira yang perlu dibenahi dari tadi kualitasnya sudah bagus, tapi masalah-masalah yang perlu dibenahi biar lebih bagus lagi itu kira-kira apa, Pak? Ya, memang kita mengakui bahwa program Desa Cerdas ini belum sempurna. Ya, masih banyak hal yang menjadi PR kita bersama. Di samping kita tadi berbicara tentang sumber daya manusia, tentu juga tata kelola dalam arti bagaimana program ini bisa sampai ke desa itu secara struktur. Kita bandingkan misalkan dengan tenaga pendamping profesional, di mana mereka mulai dari level nasional, ya, kemudian ada tenaga ahli provinsi, kemudian ada tenaga ahli kabupaten, kemudian ada pendamping desa, ada pendamping lokal desa, gitu kan. Ini terstruktur secara baik, gitu ya. Nah, sedangkan kalau di program Desa Cerdas itu dari pusat kemudian langsung lompat ke kabupaten, kemudian ke duta digital, yang bahkan duta digital tadinya itu dirancang bahwa duta digital itu ada di satu kecamatan saja, membawahi beberapa desa dalam satu kecamatan. Tapi ternyata di Lombok ini luar biasa, satu duta digital itu membawahi beberapa kecamatan. Betul. Yang artinya bahwa coverage areanya, ya, itu lebih besar dibandingkan dengan duta digital di tempat-tempat yang lain. Karena duta digital di tempat yang lain, di provinsi lain, itu satu kecamatan satu duta digital dan membawahi beberapa kadar digital yang ada di desa dalam satu kecamatan. Kalau kita enggak, ya, satu duta digital 4 kecamatan, gitu kan. Jadi luar biasa. Ini artinya bahwa itu menjadi PR buat kita, ya. Tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan beberapa duta digital bahwa yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, adalah bagaimana memberikan semacam upgrading kepada para duta digital. Karena ini kan hanya diberikan modal awal, dalam arti di sini ada pembekalan, ya, ada pendidikan, ada latihan, tapi kemudian setelah itu tidak ada lagi. Nah, kita menginginkan sebenarnya dalam proses untuk mencapai 2 tahun ini harus ada timeline, ya, yang jelas, berapa bulan sekali atau mungkin dalam setahun 2 kali diberikan semacam upgrading terhadap duta digital maupun kadar digital. Karena apa? Yang namanya informasi dan teknologi informasi dan komunikasi ini tuh sangat dinamis dan bergerak terus. Sehingga hal-hal yang misalkan bersifat pembaruan itu harus diseminasikan atau disosialisasikan kepada teman-teman para duta digital maupun kadar digital. Nah, ini PR karena kita tadi mereka, kalau saya mau komunikasi ke pusat bagaimana, Pak? Sementara di kabupaten tidak ada. Teman kita cuma 4, kadar cuma 20. Kemudian kita mau nanya ke pusat, ke siapa? Di pusat tenaga ahlinya cuma terbatas juga. Sehingga ini ada aspirasi yang mampet gitu, yang menurut kita. Dan ini kita mengusulkan nanti ke pusat bagaimana supaya secara struktur itu paling tidak mendekati struktur yang ada dalam tenaga pendamping profesional gitu. Berarti masalahnya tidak hanya di RKDD saja, dari regulasi dari atas memang ada beberapa yang memang perlu mungkin sedikit dibenahi. Betul. Atau PR-PR bersama. Betul. Lah begitu, Pak, ya, ke depan untuk kemajuan kesuksesan program Desa Cerdas kita sebutnya. Betul, Pak, ya. Betul. Ya. Karena mungkin sudah waktu yang minta Bapak memberikan kesan dan pesan semangat untuk rekan-rekan relawan RKDD, mungkin biar lebih semangat lagi untuk 2 tahun ke depan, bahkan mungkin bisa bertahun-tahun ke depan begitu, Pak. Iya, terima kasih. Ini pertama kali saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya nih pada podcast kali ini yang sebenarnya tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka gitu, podcast mendadak. Tetapi karena ini kegiatan yang memang kita tekuni, jadi apa yang kita bicarakan ini mengalir begitu saja. Betul. Gitu ya. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman, terutama duta digital, kadar digital, para relawan yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan sistem informasi digitalisasi di desa, ya. Meskipun saya tahu dan saya yakin bahwa
kalau kita ukur dari segi materi itu sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi ketulusan, kemudian keikhlasan dari teman-teman para relawan, para kader itu sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan ini kita bukan hanya melihat dari segi materi, tentu Allah itu tidak tidur, ya. Allah pasti akan melihat bagaimana keseriusan kita, dan insya Allah ke depan akan menjadi, terutama untuk Desa Sepit, akan menjadi desa yang besar. Amin. Ya, yang nanti akan menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Amin, amin. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin pemirsa di rumah, bagi siapapun yang menonton di rumah, demikian closing statement dari Bapak Insinyur Lalu Samsul Hakim MT selaku Inspektorat Inspektur 3. Inspektor 3 Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, begitu Pak. Mungkin closing statement dari saya untuk semua rekan-rekan relawan RKDD ataupun pemuda desa di mana saja berada, jangan takut untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan kita sudah di era digitalisasi, jadi kita juga harus melek digital. Jangan sampai kita tertinggal dengan desa-desa, bahkan kota-kota yang lain. Kita juga masih bisa bersaing di ranah digitalisasi, begitu Pak. Oke. Itu saja mungkin kita akhiri perbincangan yang sebenarnya masih sangat asik Pak ya. Karena waktu tiang tutup. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan waktunya. Semoga betah di Lombok. Kapan-kapan mampir ke Desa Sepit lagi. Itu saja. Sekian dari saya, Napi Kuning Telek Semawa, anak kampung Besempede, Napi Unin Tiang, dan Bapak Samsul Hakim Sala Tunas Ampur Rede. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.